12, kita boleh baca di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Roma 12 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Semua sudah dapat? Persembahan yang benar. Kita bersyukur ya. Kita bersyukur ya Bapak Ibu. Ini alat, meskipun lampunya belum datang, yang putus ya, dari Cina kita impor, tapi mujizat Tuhan kasih nyala. Jadi kita masih bisa pakai. Padahal lampunya udah mati semua, tapi Tuhan masih bisa kasih hidup. Ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke? Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih. Firman Tuhan pagi hari ini kita sama-sama sudah membaca, mendengar, tetapi yang paling penting kita simpan dalam hati dan kita hidupkan firman itu dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting. Kalau kita hanya datang kepada Tuhan atau beribadah kepada Tuhan, sekedar saja kita mendengar dan firman itu kita abaikan begitu saja dan kita tidak hidupkan, percuma. Itu semua sia-sia. Tapi pagi hari ini saya sebagai gembala menyampaikan kepada Bapak Ibu, dengar baik-baik apa yang Tuhan pesankan kepada kita, agar supaya kita renungkan baik-baik dan kita periksa diri dan kita hidupkan dalam kehidupan kita. Nanti sore ada hamba Tuhan, kalau saya tidak salah dari gereja Bukit Zaitun, datang lagi untuk mengisi ya kepada kita ya firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar Rasul Paulus. Kita tahu itu siapa Rasul Paulus. Orang itu attitude-nya jelek sekali, tidak mempunyai budi pekerti. Ya, mungkin pada waktu itu ada di sekolah ada ajaran budi pekerti, dia tidak ada. Kita punya Bapak Kris Jami, dia bilang kepada saya, Pak, sekarang ini repot anak-anak di sekolah tidak diajarkan budi pekerti lagi. Kalau dulu itu ada ajaran budi pekerti. Sekarang sudah tidak ada. Tetapi kita belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus yang sifatnya, yang jeleknya, yang karakternya begitu jelek, begitu buruk. Ya, sehingga mempunyai kejahatan-kejahatan yang ada di dalam hatinya. Sehingga dia mempunyai satu pemikiran, dia mau pergi ke Yerusalem. Ya, di situ dia minta surat sakti untuk membunuh kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga sebelum itu, pada waktu Stefanus ditangkap, dia juga menjadi pelopor di situ yang mengambil batu untuk melempari Stefanus sehingga Stefanus itu meninggal. Ini begitu jahat orangnya. Tapi kita belajar. Pada waktu dia pegang surat sakti itu, dia mau pergi ke Yerusalem. Ternyata sampai di dalam perjalanan di Damsyik, dia ketemu dengan Tuhan. Pada waktu dia ketemu dengan Tuhan, ya Tuhan jamah hatinya.
Maka itu Tuhan kita yang kita sembah itu Tuhan yang punya kuasa. Tuhan jamah hatinya. Dan pada waktu Tuhan jamah hatinya, dia langsung berubah. Tapi sebelum dia berubah, diizinkan dulu 3 hari dia menderita buta. Tidak melihat apa-apa. Dan dia tidak makan dan tidak minum, langsung puasa. Berubah. Jadi kita jangan sangsi lagi dengan Tuhan kita. Dia sanggup untuk merubah sifat watak karakter kita. Rasul Paulus, dan pada waktu itu dia berubah. Kita melihat dia mulai hidup yang sudah baru. Sudah lahir baru. Dia mulai jalankan terus sampai akhir. Dan dia katakan, ya, aku telah mengakhiri pertandingan. Pertandingan apa? Pertandingan yang ada di dalam hidupnya. Tantangan-tantangan. Dan tidak pernah dia meleset. Dia jalankan terus, apapun yang dihadapi dia jalankan terus. Maka itu saya bilang tadi kepada saudari Devina, Vin, kamu belajar seperti Rasul Paulus. Ya, jangan macet di tengah-tengah. Ada orang baru saja dari SD, naik kelas 5 SD, sudah berubah. SD-nya baik, TK-nya baik, ya. Tapi baru naik kelas 5 sudah berubah. Apalagi kalau sudah SMP lebih berubah lagi. Sudah SMA berubah lagi. Kalau berubah yang baik itu bagus. Berubah yang jahat, berubah yang sombong. Belajar dari Rasul Paulus. Kalau kita mau belajar dari Rasul Paulus, dia bilang saya sampai akhir. Jadi kalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sebagai gembala saya senantiasa menilai, oh orang ini tidak bisa. Ya, orang ini tidak bisa dipakai sama Tuhan. Kenapa tidak bisa dipakai? Baru sedikit saja. Ya, sudah berubah. Baru sedikit, baru dikasih pegang, baru ada kerjaan saja sudah sedikit. Mohon maaf kalau saya berbicara keras. Sudah berubah sifatnya. Tadi saya katakan ada orang dulu kalau doa pagi, saya bilang, "Kenapa kamu tidak doa pagi?" Aduh, dia bilang, saya tidak bangun, saya menyesal kenapa saya harus tidak ikut doa pagi. Ya. Karena pada waktu itu masih dalam keadaan susah. Ya, orang kalau susah pasti cari Tuhan. Tapi pada waktu dia sudah mulai bisa bekerja, dia cuek. Saya coba berbicara, tidak bisa ya, saya diam-diam saja. Saya tidak mau juga, karena Tuhan bilang jangan engkau paksakan dia, kau jadikan contoh. Itulah namanya manusia. Tapi ada manusia, Bapak Ibu, seperti Rasul Paulus. Dia pada waktu itu dijamah sama Tuhan, dia berubah. Dia setia sama Tuhan sampai akhir. Dan kita lihat pada waktu dia akhir, dia menerima apa? Mahkota. Saya berbicara ini bukan untuk Bapak Ibu saja. Saya berbicara untuk diri saya. Habis saya berbicara untuk diri saya, Bapak Ibu, baru saya tujukan kepada istri saya. Saya berbicara kepada istri saya. Baru saya berbicara kepada anak-anak saya. Saya berbicara dengan anak saya. Baru saya berbicara kepada mantu saya. Saya berbicara dengan mantu saya. Baru saya berbicara sama Bu Retno. Dan Bapak Ibu yang lain. Ya. Tuhan minta kepada kita. Pada satu saat saya renungkan baik-baik, iya ya, Rasul Paulus beda ya. Orangnya beda ya. Dengan kesetiaan, dengan Rasul Petrus beda. Padahal Petrus itu Tuhan pilih juga. Tuhan pilih juga. Paulus juga Tuhan pilih. Tapi Petrus itu langsung 4 mata. Petrus, ikut aku. Mulai sekarang saya pakai engkau bukan penjala ikan lagi. Jadi penjala manusia. Ya, ikut langsung. Dan dia melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat sampai dia katakan, saya saksi hidup. Melihat bagaimana Tuhan. Tapi kalau seumpama Rasul Paulus, pada waktu Tuhan Yesus mati dan hari ketiga dia bangkit. Pada waktu dia bangkit berupa roh, dia ketemu Tuhan Yesus di Damsyik. Di situ anugerah kasih karunia, dia berubah.
ada di dalam jemaat kita, ya beda jauh hidupnya. Dari dulu sebelum gereja kita ada di sini, dia sudah ada di sini. Banyak jemaat ada. Banyak jemaat ada, dia bersama keluarganya, bersama dengan siapa. Tapi orang ini dia setia. Sampai sekarang dia ada duduk di sini. Dan sampai tadi juga dia masih pimpin pujian. Dia setia, dia belajar taat. Beda hidupnya sama keluarga yang lain. Yang gontok-gontokan, beda. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita minta sama Tuhan. Tuhan, Engkau sudah percaya, Engkau sudah jamah hatinya Paulus, yang Saulus, Kau jamah saya juga Tuhan. Kalau saya ini bisa jadi Paulus, beda, saya terima mahkota. Tapi kalau seumpama Engkau tidak izinkan saya seperti ini, tahu hati saya keras sehingga saya senantiasa hidup di dalam pemberontakan. Aduh, hidup ini susah. Kita tidak usah lihat yang lain. Tadi saya bilang pemimpin pujian ini, Tuhan kasih ingat sama saya. Dulu dia ada di sini, dia dipimpin oleh seorang gembala, ketua BPD terkenal, Bapak Hetaria. Dia taat, dia setia dan sampai hari ini. Kehidupannya tenang, beda. Engkau akan melihat perbedaan dengan yang lain. Beda. Sampai ada apa-apa datang sama dia. Sampai ada apa-apa datang sama dia. Saya percaya itu dengan adanya macam gitu Tuhan sayang. Rasul Paulus itu disayangi Tuhan. Jadi Tuhan bilang, ini Rasul Paulus, ini mahkota engkau akan terima. Maka itu pagi hari ini, mari Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu kepingin. Saya tahu sekali Bapak Ibu kepingin untuk supaya seperti Rasul Paulus. Tetapi bagaimana iblis mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan. Kadang diganggu. Sehingga kerohanian kita ini seperti begini. Bapak Ibu, depan ini sudah tidak baik lagi. Minta sama Tuhan. Tuhan tolong. Supaya saya senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, tolong terjemahan sehari-hari. Di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama, terjemahan sehari-hari. Apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di situ? Hidup untuk Allah. Bayangkan, mohon maaf, dari seorang yang dikatakan bajingan, penjahat kelas kakap, pembunuh kelas kakap, pada waktu Tuhan jamah dia berubah dan dia katakan hidup untuk Allah. Jadi benar-benar pikiran mindsetnya sudah dirubah dan sekarang dia katakan hidup saya ini untuk Allah. Saya juga berdoa, saya ini juga dulu bukan orang yang baik, ya, tapi bukan pencuri, sombong. Sampai teman saya pada waktu saya melayani teman saya yang meninggal, dia ngomong begini sama saya. Oh iya, berubah ya. Saya lihat kamu ini bisa begini. Kalau dulu saya lihat kamu sombong sekali ya. Kalau kamu sudah datang, kamu naik mobil Mercy, wah rasanya seperti apa begitu. Sombong kamu betul-betul ya. Tapi sekarang ini kamu, saya bilang terima kasih. Terima kasih. Ya, baik dia bilang. Dia juga, orangnya juga dulu. Seperti macam begitu. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, dia katakan dia sudah berubah. Dia bilang hidup saya ini untuk Allah. Hidup untuk Allah. Saya berharap kita semua ini. Supaya hidup kita untuk Allah. Kalau kita sudah dahulukan Tuhan. Untuk urusan ini nanti urusannya Tuhan. Ya, hidup saja untuk Allah. Dikatakan di sini terjemahan sehari-hari tolong dikeluarkan. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Sampai di situ dulu. Rasul Paulus bilang apa kepada jemaat di Roma? Saudara-saudara, Allah sangat baik
kepada kita. Allah itu sangat baik kepada kita. Coba kita renungkan untuk saya dulu. Bagaimana kehidupan saya dulu? Saya begitu susah. Dihina sini, dihina sana. Makan pun susah. Piara anak kasih besar juga susah. Semuanya susah. Bapak Kris dulu tahu. Duduk di belakang. Pastori belum bangun. Saya berbicara dengan seorang yang namanya Bapak Kris. Betapa susah. Bapak Toga Sirai tahu betapa susahnya. Tapi sekarang kita tahu ya bahwa saudara-saudara Allah sangat baik kepada kita. Kalau Allah sudah sangat baik kepada kita, apa yang kita harus balas? Hai Herman, hai Tante Siane, hai Andre, Catherine, hai Kesia. Kamu renungkan, apakah Allah tidak baik sama kamu? Sesudah itu baru saya omong kepada jemaat. Kita boleh merenungkan baik-baik. Apakah Allah itu tidak baik sama kita? Dia mau korban untuk kita. Dia anak satu-satunya tunggal. Dipersembahkan datang ke dunia. Untuk siapa? Untuk kita. Dia mati di kayu salib untuk kita. Dipukuli untuk kita. Semua untuk kita. Bahkan siapa yang percaya kepada dia akan mendapatkan kehidupan. Apakah tidak baik? Kehidupan kita ini bagaimana? Pada waktu almarhum saudari Fang Fang meninggal. Bawa pulang ke Beronggalan. Coba kita renungkan, kadang manusia taksi, tidak tahu mati, tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan dan merasakan pertolongan Tuhan karena dia sudah pegang uang. Itu yang paling jelek. Saya ngomong agak keras sedikit. Pada waktu saudari Fang Fang almarhum meninggal, dia tanya, saya ikut siapa? Dia masuk akal. Dia punya koko David ini masih kecil, tidak tahu apa-apa. Denny masih kecil. Ya, hubungan dia dengan Pak Daniel jauh bertolak belakang. Saya ikut siapa? Datanglah Novi punya mama. Namanya Ibu Gianti. Ikut saya. Tapi kita melihat Tuhan piara sama dia sampai sekarang. Apakah Allah tidak baik? Untuk saya punya hidup. Untuk istri anak-anak saya punya hidup. Untuk bapak ibu. Apakah Allah tidak baik? Minggu lalu saya ada singgung sedikit. Seorang bapak. Dia jalan kemana-mana. Dia gantung itu ransel. Saya tanya kepada dia. Saya bilang, apa yang ada di dalam ransel? Sertifikat rumah bapak. Kenapa bawa ransel? Ya nanti di rumah diambil orang. Kalau begitu kau simpan ke gereja. Ya. Coba kalau Allah tidak baik. Saya diam-diam. Saya tunggu mohon maaf. Dipanggil saya bilang ini rumah punya saya sudah dijual. Tapi saya sudah ngomong ini surat ada di brankas. Setiap kapan-kapan saja kalian datang ambil. Allah itu baik. Allah sudah menolong kepada kita begitu banyak. Allah sudah melakukan pengorbanan-pengorbanan yang begitu banyak. Sehingga Rasul Paulus katakan Allah itu baik. Bukan baik saja, sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta, kata Rasul Paulus. Ini bagus ini. Ya, ada dulu orang waktu saya ketemu, mohon maaf ya, saya ketemu ini tidak semua yang datang enak-enak. Kemarin saya jalan dengan satu orang pengusaha kaya. Tapi karena dia baik ya saya jalan sama dia dari pagi sampai malam. Ya dia baik. Ya dia kaya, dia baik. Saya senang dia jalan. Saya pegang dia punya badan jalan. Pikiran dia kasih lihat sama saya dia punya rumah di Gerah Family. 10 miliar saya bangun Pak ini rumah.
Tapi orangnya baik, orangnya rendah hati. Tapi istrinya tidak baik. Jangan lihat istri saya, ya, dia bilang. Ini istri saya ini caupu. Tahu caupu itu barang jelek. Jangan lihat. Kenapa? Lihat dia tahu Bapak Pendeta datang. Ya, dia langsung lari naik di atas. Bukan bilang, datang Pak Pendeta, apa kabar? Datang, mau minum apa, mau apa? Dia langsung lari naik. Mohon maaf ya, dia bilang. Ini istri saya. Maka itu juga cari istri itu harus cari yang kena. Jadi Bapak Ibu, Rasul Paulus bilang Allah itu baik. Kalau dia sudah baik, apa yang saya harus perbuat untuk dia? Kemarin hari Sabtu, istri saya datang sama saya. Kamu harus bijaksana. Kenapa? Ada apa bijaksana? Mohon maaf ya. Ada apa bijaksana? Ya, dia bilang ada seorang ibu datang sama saya. Dia bilang, saya kalau pagi saya bisa datang bungkus-bungkus nasi. Tapi kalau malam saya tugas, saya tidak bisa datang. Ya, karena apa? Tidak ada yang antar sama saya. Habis itu dia bilang, coba bagaimana kamu berpikir bijaksana. Saya hanya ngomong, saya bilang, saya tidak mau gereja ini rusak. Saya tidak mau gereja ini rusak. Dengar baik-baik. Sesudah itu anak saya datang sama saya, Papa, ibu ini ada ngomong pagi, dia bilang dia mau bungkus, kalau malam dia tugas, dia tidak bisa datang karena dia tidak ada yang antar sama dia. Papa harus bijaksana. Oh ya, coba panggil ketemu sama saya. Ketemu sama saya, omong dan diceritakan kepada saya. Dia bilang, Pak, saya harus membalas kebaikan Tuhan. Tapi bagaimana? Saya sudah datang pagi, saya sudah minta tolong untuk antar, orang sudah antar. Kalau sore, saya mau minta tolong lagi, mereka tidak mau antar sama saya. Saya susah Pak, tapi saya mau melayani sama Tuhan. Saya mau membalas kebaikan Tuhan. Karena Tuhan telah melakukan yang baik kepada saya. Saya nolongso. Saya bilang saya mengerti. Saya mengerti. Ya, kamu punya hati. Saya tahu kau cinta Tuhan. Tapi apa boleh buat? Mau bagaimana lagi? Oke, saya bilang. Tapi kamu berusaha, percaya saja sama Tuhan. Ya, kalau ada yang tidak mau antar sama kamu, ya memang itu kerohanian mereka seperti itu. Kau berdoa sama Tuhan, nanti Tuhan tolong. Saya bukan tidak boleh. Kalau saya izinkan semua tidak datang, itu rusak ini gereja. Kalau sudah rusak ini gereja, tidak ada kedisiplinan lagi. Semua bagaimana? Saya mengerti. Saya mengerti, tapi tidak apa-apa saya bilang. Kalau keadaan seperti ini, saya susah Pak. Saya kepingin mau membalas kebaikan Tuhan. Tapi tidak ada orang yang mau antar saya. Tidak ada pendukung. Saya bilang, aduh kasihan kamu ya. Ya, tidak ada pendukungnya. Seandainya saya berpikir saya ini, saya mau membalas kebaikan Tuhan. Tidak ada pendukung istri, tidak pendukung anak, tidak mendukung, semua mau jadi apa. Ya sudah saya bilang, cuma kalau ada apa-apa kamu omong sama saya. Ya, omong sama saya, kita pertimbangkan bagaimana caranya. Saya tahu kau cinta Tuhan, tapi bagaimana? Cuma kalau bisa jangan kita bikin sengaja. Tapi saya tahu orang ini bukan orang ini, orang cinta Tuhan. Saya mau membalas kebaikan Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Makanya tadi saya lihat waktu dia singar, dia goyang dengan begitu senang hati. Saya percaya dengan segala semua, dengan seluruh beban-beban dia terlepas. Seluruh penyakit-penyakitnya Tuhan sembuhkan. Karena apa? Karena membalas kebaikan Tuhan. Maka itu Rasul Paulus bilang, saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu
berkorban hidup yang khusus untuk Allah dan menyenangkan hatinya. Ya ini, korban untuk Tuhan yang khusus. Sudah Bapak Ibu, kalau kita mau tamsunya sama Tuhan, membalas semua kebaikan-kebaikan Tuhan, memang secara logika, mau jadi apa kita? Tapi kalau kita punya hati, mau berkorban sama Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menyenangkan hati Tuhan, kita tidak usah takut. Orang boleh bilang, Tuhan kan sudah ngomong, jangan khawatir tentang makan, minum, pakai. Burung di udara saja aku pelihara yang tidak bekerja, masa kamu? Tuhan ngomong, jangan khawatir tentang makan, minum, pakai. Maka itu Tuhan begitu baik kepada kita. Kita harus mempersembahkan hidup kita ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan punya suan-puan. Suan-puan itu hitung-hitungan. Ya, jangan persembahkan hidup ini untuk Tuhan. Yang kita lakukan bukan untuk manusia, senantiasa saya katakan bukan untuk manusia. Kita lakukan ini untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengatakan saya melayani di sini untuk Bapak Pendeta Herman, sudah percuma, tidak ada guna. Kalau saya datang melayani sini untuk mencari pamor supaya dilihat orang bahwa saya ini hebat supaya ada kang tahu, percuma. Kalau Bapak Ibu datang di sini melayani karena dapat angpau, dapat uang PK, percuma. Nanti kita pulang di atas, Tuhan sudah ngomong, kau kan sudah dapat semua. Tapi kalau kita datang dengan hati, mempersembahkan dengan hati yang ikhlas, tulus. Saya bersyukur, saya tambahkan semua di panti-panti yang ada di Sumba, istri saya tidak berbicara satu kata pun. Anak saya tidak berbicara satu kata pun. Dan saya jalankan. Maka itu saya bilang, kalian harus setia. Seperti Rasul Paulus, lakukan dengan tulus. Hidup kalian nanti dijaga sama Tuhan. Coba kita lihat Matius 28 ayat 21, 22. Coba. Matius 28 waktu Tuhan perintahkan pergi memberitakan Injil. Ya, coba kita lihat. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Waktu Tuhan mati hari ketiga dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid, dia pesan itu. Lanjut di dalam ayatnya yang ke-20. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang menjanjikan itu Tuhan. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kalau Ibu Nyo yang menjanjikan, atau Ibu Retno yang menjanjikan, jangan takut Pak Herman, aku yang tangani. Ya semuanya, itu manusia yang janji. Tapi kalau Tuhan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kalau engkau mau melakukan apa yang Tuhan amanahkan, Tuhan akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Memang kadang kita berpikir, gimana ini hidup ya? Saya barusan hari Kamis, saya kepikiran, saya punya ponaan ada di Malaysia. Saya bel kepada dia. Habis selesai doa malam, saya ingat sama dia. Saya bilang, bagaimana kau punya keadaan di sana? Wah, dia pakai bahasa Mandarin. Oh, sencai woman henan. Sekarang kami ini susah. Ya. Minyak diesel, Ong Yisuk, dia bilang. Ini sudah naik 4 ringgit, bisa naik lagi.
sekarang ngomong di sini cari uang susah. Karena dia orang dunia. Pusing. Saya sekarang sedang sakit. Pusing. Karena apa? Hidup penuh dengan kekhawatiran. Tapi kalau kita ini lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Saya tidak pernah takut. Makanya kalau Pak Kris sebentar keluar, dia bilang, Bapak, di Sabu banyak anak panti. Betul Pak Kris? Pak Kris orangnya kan jujur itu. Ya. Kau cari orang kayak Pak Kris kayak gini, A, B, B. Ya. Kalau dia bilang, ada. Pak Kris siapa yang atur di sana? Mama Dope kita tarik pulang. Oke, yang penting Mama Dope. Kalau tidak, Evi kita tarik pulang. Kalau tidak, itu Hendri kita tarik pulang. Tidak apa-apa. Tuhan sudah tidak lama lagi datang. Kita buat, lakukan. Ya, dana bagaimana? Urusan dana nanti Tuhan Yesus. Kalau saya sendiri tidak ada dana. Saya punya Tuhan itu kaya. Dia adalah sumber segala-galanya. Maka itu Rasul Paulus bilang dia sangat baik kepada kita. Dia perhatikan di dalam segala segi hidup. Kemarin saya diajak teman saya karena dia deposit di asuransi 1 tahun 50 juta. Jadi dia termasuk orang yang punya nama di asuransi itu. Dan dipanggil dokter-dokter segala semua membicarakan tentang jantung dan lain-lain. Dia duduk diam. Saya pegang dia punya belakang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kamu tidak ada penyakit. Amin, dibilang Bapak Pendeta. Amin, dibilang. Dalam nama Yesus kamu tidak ada penyakit. Kalau Yesus sudah menyertai kepada kita, asal kita punya hati ini. Maka itu saya punya anak-anak kalau orang sudah agak jalan salah sedikit. Kalau Tuhan ingatkan saya telepon sama mereka. Saya bilang, mohon maaf ya, engkau ini mengerti firman. Ini ada seperti ini. Kalau itu kau rasakan salah, ya sudah. Tapi engkau yang mengerti firman, kau tahu. Saya omong. Ya, karena saya sayang. Saya tidak bisa diamkan saja. Tapi kalau ada anak yang tidak bisa saya omong, daripada saya omong dia tunjak sama saya, babak belur saya, lebih baik saya diam. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di sini firman Tuhan katakan, saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban yang hidup, khusus untuk Allah. Dan yang menyenangkan hatinya. Menyenangkan hatinya. Kalau kita ini menyenangkan anak, menyenangkan hati orang tua. Gak usah kita omong yang lain. Anak menyenangkan hati orang tua. Sudah, orang tua apa saja dia kasih. Yang penting menyenangkan hati orang tua. Minggu lalu saya akan ngomong. Mobil saya yang ada di belakang mobil Ribbon. Anak saya yang besar, Papa, saya punya mobil ini rusak. Bolehkah Papa saya pakai ini mobil dulu? Ya nanti sudah baik baru saya kembalikan. Ini menit kau bawa. Kau mau yang mana? Ambilan. Pakai. Karena itu anak baik. Coba kalau anak itu bongol. Gak mau. Bawa pergi. Kemarin dia telepon lagi sama saya. Papa, bolehkah saya pakai ini mobil selama 1 bulan? Karena mobil saya mau saya cat dulu Papa. Saya bilang bawa pergi, engkau anak saya, bawa pergi. Kau mau pakai yang mana? Datang ambil. Ya. Kau mau pakai yang mana? Datang ambil, ambil. Ya. Bahkan dia bilang, saya mau cat mobil saya. Langsung saya telepon teman saya. Saya telepon teman saya, tolong ini anak saya punya mobil mau dicat. Jangan kamu harganya ngawur. Ya, ingat, ayo bicara langsung. Sudah berbicara langsung, sudah ya saya tinggal.
Sudah, dia ngomong sama anak saya, dia bilang jangan dipikir. Ya, pokoknya mobil bawa sini saya akan bikin semua yang baik. Coba kalau anak saya itu udah baik, saya tidak mau. Lihat pun juga saya tidak mau lihat. Tapi karena dia baik, saya perhatikan. Papa bagaimana nanti? Andre bagaimana? Bagaimana Kesia? Waktu dia omong begitu nolongso hati saya. Hei, kau saya punya anak yang paling besar. Kau punya kuasa. Papa bagaimana nanti Andre? Bagaimana nanti Ai? Bagaimana Kesia? Kau ini saya punya anak yang paling besar. Kau punya kuasa. Papa terima kasih. Saya ngomong begini, saya nolongso. Sama juga saya punya bapak ibu yang dikasih Tuhan, saya punya anak-anak di dalam gereja. Kalau mereka itu jadi anak yang baik, saya pasti juga memperhatikan kepada mereka. Apalagi Bapa di surga. Dia lebih lagi memperhatikan dan dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Matius 6 ayat 32. Coba kita melihat. Matius 6 ayat 32, Bapa di surga tahu semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua. Dia tahu. Kita memerlukan semuanya. Mari Bapak Ibu, Bapak kita itu baik. Kita bisa berbuat apa sama dia. Saya tidak omong uang. Mari persembahkan hidup ini. Lakukan yang baik. Senangkan hatinya. Itu adalah ibadah yang sejati. Jangan main kucing-kucingan dengan Tuhan. Kalau kita main kucing-kucingan dengan Tuhan, Tuhan juga kucing-kucingan dengan kita. Apakah Bapa di surga tidak tahu bahwa kita kucing-kucingan dengan Tuhan? Bahwa Herman ini ada kucing-kucingan dengan Tuhan, tidak tahu? Tahu. Oh, Herman ini kucing-kucingan dengan Tuhan. Dia tahu. Dia itu maha tahu, maha kuasa di surga dan di bumi. Jadi kita jangan kucing-kucingan. Jangan main politik sama Tuhan. Dia itu Bapa yang tulus. Ya. Tapi kalau kita mau kucing-kucingan sama Tuhan, kita tidak tulus sama Tuhan, kita sendiri yang susah. Jalan sini buntu, jalan sana buntu. Karena dia tidak buka jalan bagi kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lanjut. Saya senang ini firman Tuhan, terjemahan sehari-hari. Dikatakan di sini, ayatnya yang kedua, terjemahan sehari-hari. Jangan ikuti norma-norma dunia. Ini biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru. Supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah. Yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Coba terjemahan biasa. Tadi dikatakan terjemahan sehari-hari, terjemahan biasa coba. Terjemahan semua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ingat ya, kumpul baik jadi baik. Kumpul jahat jadi jahat. Jadi kita sekarang kumpul siapa? Kalau Bapak Ibu kumpul yang salah, ya, akan jadi salah. Tapi kalau Bapak Ibu kumpul yang baik, akan jadi baik. Gereja ini kalau mau besar, dari dulu sudah besar. Karena saya memang orang pengusaha berani main uang. Saya sudah berpikir dulu, saya buka gereja ini, saya dengan caranya cari kredit besar, saya bangun besar ini. Saya panggil pendeta, tokoh-tokoh besar-besar, saya undang idol-idol, saya undang semua. Sudah terpikir sampai di situ. Tapi pada waktu saya masuk sekolah, Tuhan ajarkan sama saya melalui guru saya. Oh ini, jadi gereja ini tidak pernah besar, ya, tetapi membuat fondasi yang kuat.
Maka itu dibilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan minta kepada kita. Dunia ini sekarang di luar sedang digoncang-gancingkan. Berapa banyak teman-teman saya ingatkan untuk diri saya ingatkan untuk Bapak Ibu, saya ingatkan untuk istri dan anak-anak saya. Teman-teman saya semua dengan sistem dunia, termasuk saya sistem dunia, main dengan cara dunia, jeblok, hancur. Kalau sudah hancur sudah tidak bangun lagi. Dengan cara dunia, jangan kita dengan cara dunia Bapak Ibu. Tidak boleh. Mau maju dengan cara dunia, dengan akal tipu muslihat, dengan cara ini, jangan. Andalkan dia, hidup benar, nanti ada jalan keluar. Berapa banyak teman-teman saya Bapak Ibu, mereka kelihatan hebat. Kelihatan hebat dengan kekuatan sendiri. Tadi saya berbicara dengan teman saya. Kapalnya 10 lebih biji. Top dengan kekuatan sendiri. Main hasil bumi, kacang dia pegang, semua dia pegang. Ujungnya dia begini. Karena apa? Dia tidak kenal Tuhan. Dengan kekuatan sendiri. Sehingga sekarang Bapak Ibu, apa yang dia kerja? Sudah tidak ada kerja. Istri buat kue pia. Dulu dia dah butuh tuh kue pia. Sekarang istri bikin kue pia. Coba kue pia masih ada, saya bagi kepada Bapak Ibu. Satu. Cuma dah cukup. Ya. Kue pia, bikin kue pia. Dan sekarang dia bantu kepada istrinya. Bikin kue pia. Karena keadaan. Mana kapal-kapalmu? Gua habis, dia bilang. Saya habis. Jadi sekarang saya ini bantu istri saya bikin kue pia. Maka itu ayo anak-anak muda yang ada di sini. Kalau kalian sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak usah belajar bikin kue pia. Tapi kalau kalian tidak sungguh-sungguh, belajar bikin kue pia. Sebab sekali kelak, keduniawian kalian akan merosot terpaksa bikin kue pia. Dia bikin kue pia. Dan sekarang dia punya tugas yang bungkus semua. Nanti ada bawah, ada. Itu kue pia dia bungkus, dia punya suami. Bayangkan si orang bos. Oke siap, tolong lari. Ambil cepatan, ada di mana. Ambil satu, supaya bisa lihat. Nanti saya undikan. Ya ayo cepatan. Itu kue pia dia bisa bungkus, itu kue pia rapi. Si orang bos jatuh. Jadi sekarang saya bantu, saya punya istri bikin kue pia. Ya. Laku bagaimana? Ya sudah begitu. Saya punya tugas bagian bungkus-bungkus. Bayangkan si orang bos. Si orang bos besar. Sekalian masuk ke delay waktu itu ratusan ton. Kacang hijau ratusan ton. Kapalnya keluar masuk ratusan ton. Ada 10 lebih biji. Dia datang dulu orang belum naik bulldog, dia sudah naik bulldog. You know bulldog? Nah saya ini kan sudah banyak saya melihat. Saya pelajari. Saya tanya sama dia, bagaimana sekarang? Ya, one look. Habis. Jadi saya bilang hati-hati. Orang kalau maju dengan keduniawian, kedagingan, ujungnya habis. Tapi kalau dia maju dengan caranya Tuhan, itu kekal. Itu kekal. Bapak Ibu. Tapi karena sekarang kemurahan Tuhan, anaknya. Papa sekarang saya sudah ajak ikut Tuhan. Jadi dia mau. Ya, habis sekarang Papa setia ikut Tuhan.
Saya bilang cari gereja yang kecil. Saya tidak pernah panggil, sini. Tidak, saya tidak mau. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia bilang sekarang anak saya kerja batu apung. 1 bulan kami ekspor ke Cina 100 kontainer. Ya. Tapi orangnya sudah rendah hati karena sudah diturunkan. Maka itu Bapak Ibu dikatakan di sini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia saat ini sedang digoncangkan. Dunia itu tidak kekal. Sini. Dibungkus ini. Siapa yang mau? Saya kasih hadiah sama Pak Kris. Mari Pak Kris, orang tuaku, ku sayangi. Tapi jangan kasih ibu ya, Bapak makan sendiri ya. Haleluya, mari. Mari Pak Kris. Dibungkus begitu rapi. Ya, begitu rapi. Coba lihat. Enak istrinya yang buat. Pak Kris, nanti pulang di rumah makan ini bungkus Pak Kris. Kalau ibu minta, Bapak Gembala kasih saya, kamu aduk ya. Puji Tuhan Pak, dari Tuhan kasih Bapak Ibu ya. Lama kita tidak bersua. Yesus berkati Bapak ya. Ibu Kris nangis, aduh peluk. Sudah peluk. Pak Kris pasti dia makan. Kalau Ibu Kris bilang, Papa saya coba, tidak, ini dari Bapak Pendeta kasih, ini dari Tuhan yang kasih. Sebentar pulang saya minum kopi sambil saya makan kue pia, dibungkus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan kita kumpul dunia, bekerja jangan dengan cara dunia. Kalau kita bekerja dengan caranya dunia, ujungnya nanti kita jadi susah. Karena orang yang bekerja dengan cara dunia, dengan cara tipu muslihat, ujung-ujungnya hancur. Bukan saya mendahului Tuhan, ujung-ujungnya hancur. Tetapi kalau kita bekerja, jalankan saja dengan caranya Tuhan. Nanti kita akan lihat. Jangan, makanya Tuhan sudah pesan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah pembaharuan budimu. Karena orang dunia ini seperti ini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita tidak ikut dengan jalannya Tuhan, jalannya dunia, kita bisa membedakan. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Pasti Bapak Ibu bisa membedakan mana yang baik. Saya bisa membedakan orang ini baik, orang ini tidak baik. Orang ini baik, orang ini tidak baik. Tapi kalau dia mau berubah, bisa. Pasti bisa baik. Karena Tuhan itu baik. Dia mau kita semua itu baik. Tapi kalau kita mau berubah, ya baik. Kalau tidak mau berubah, ya sudah. Ada yang mau berubah, ada yang tidak mau. Ada yang dinasihati mau dengar, ada yang dinasihati tidak mau dengar dan ngamuk. Ada. Nah ini, kalau sudah macam begitu susah. Ujungnya Bapak Ibu klop. Ada lihat, saya kasih tunjuk teman saya meninggal itu sampai mukanya tinggal tengkorak. Karena tidak mau berubah. Sampai anaknya turun kepada anaknya. Dia datang ketemu sama saya di sini. Anaknya juga susah. Bapak jalan bagaimana turun kepada anaknya. Susah. Sampai pada waktu itu saya katakan kepada dia, kamu bagaimana? Susah so. Ya, pulang kamu bawa ini, bawa ini. Ingat kalau susah, kamu cari saya ya. Ya so. Saya tidak panggil sama dia, ayo gereja sini. Itu jemaat orang. Kamu nurut ya, kamu taat ya di sana. Kamu nurut ya, kamu taat di sana, lakukan apa yang Tuhan pesan. Orang dari kelas 1 naik kelas 2. Kelas 2 sampai SD.
lolos. Dari SD naik ke SMP, lolos. SMP naik SMA, lolos. SMA naik kuliah, lolos. Dapatlah. Om Tian ini titelnya 5. 5 loh. Dia lolos, dia ikuti terus. Coba kalau dari kelas 1 baru naik kelas 6 tukaran terus dengan guru. Guru udah kasih naik kelas. Dari kelas 6 mau naik SMP tukaran terus sama guru, melawan, berontak terus, dan naik kelas. Apalagi dari SMP naik ke SMA, SMA naik ke kuliah. Saudara sarjana. Sarjana apa? Interior. Saudari Tiffany Anggraini. Ya karena dia ikut suruh bikin ini buat. Kemarin teman saya tanya begini. Saya berdoa. Temannya Andre juga tanya sama saya. Bagaimana mantumu? Tanya. Teman saya kemarin jalan sama-sama dari pagi sampai malam, dan juga ada temannya Andre tanya. Bagaimana mantumu? Saya harus jawab, baik. Orangnya baik, nurut semua, tidak pernah macam-macam. Ya, baik. Wah, hoki lu. Hoki lu. Sebab sekarang dapat mantu itu susah. Tidak ada yang kena. Anak saya nanti mau menikah. Menikah di mana? JW Marriott. Bulan berapa? Saya berharap Bapak Pendeta naik di atas, doakan. Ya, habis itu anakmu suruh tinggal di rumah kamu. Tidak mau, Pak. Jadi mau tinggal di mana? Mau cari rumah lain. Saya bilang kau sudah tua kayak begini, jalan sudah goyang-goyang, kenapa tidak mau suruh anak ini? Ya susah, paling kalau tinggal di sini dia buang saya di panti asuhan. Wah, jangan kamu bodoh. Kau sudah kerja setengah mati, kau bangun rumah harga 10 miliar, baru dia buang kau di situ. Itu bagaimana? Ini dunia zaman sekarang. Ini orang dunia. Maka itu jangan kita kumpul, ini orang dunia. Kembali lagi firman Tuhan. Dikatakan di sini ayatnya yang ketiga, Allah sudah memberi anugerah kepada saya. Kata Rasul Paulus, coba kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga terjemahan sehari-hari. Ya, terjemahan sehari-hari. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, ya, Allah sudah memberi anugerah kepada saya, katanya Rasul Paulus kepada saya. Itu sebabnya saya menasihati saudara-saudara semuanya, jangan merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hendaknya kalian menilai keadaan dirimu dengan rendah hati. Masing-masing menilai dirinya menurut kemampuan yang diberikan Allah kepadanya oleh karena dipercaya kepada Yesus. Rasul Paulus sudah ngomong, Allah sudah memberi anugerah kepada saya. Itu sebabnya saya menasihati saudara-saudara supaya merasa jangan lebih tinggi. Ada orang itu tidak mau kalah dengan orang lain. Engkau bisa, saya bisa. Tidak salah, saudara Alex bilang. Pak Herman bisa, saya bisa. Betul, tapi dia berusaha dengan caranya. Ya, jangan kita bilang dia bisa, saya bisa, tapi dengan caranya kita potong sini, potong sana. Jangan. Dia bisa. Kenapa? Dia tidak bekerja. Saya ini bekerja, dia bisa. Masa saya tidak bisa? Saya berusaha, saya pelajari. Kenapa dia bisa? Dia tidak bekerja tapi dia bisa bangun ini. Uang tidak ada tapi dia bisa bangun. Dia tidak bekerja tapi dia bisa kasih makan orang panti. Dia tidak bisa bekerja, dia bisa tolong orang-orang. Kita punya saudara tanggal 29 operasi bantu doa ya. Dia nangis waktu operasi. Mau operasi membutuhkan dana yang sekian banyak.
Saya uang dari mana? Padahal sebelumnya dia sudah buat sama saya, udah enak loh. Dia udah kata-katain saya, tapi saya pegang kejahatan, jangan dibalas dengan kejahatan, balas dengan kebaikan. Waktu mau tanggal 29 mau operasi dia nangis. Saya dari mana uang? Saya jalan dengan iman. Saya yang tanggung. Nangis dia. Om pendeta jangan, om pendeta. Saya yang tanggung. Padahal sendiri saya tidak pegang. Tapi saya punya iman. Ya kan, saya yang tanggung. Pada waktu saya bilang saya yang tanggung, didengar oleh kakak saya. Jangan engkau tanggung sendiri. Saya juga ambil bagian. Kita orang dua tanggung. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan tidak izinkan kita tanggung. Tiba-tiba ada satu orang katakan, saya yang tanggung, semua saya yang tanggung. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jadi anak-anak Tuhan, tidak boleh ya seperti Rasul Paulus, dia telah mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Maka itu kita berusaha jadi orang tidak boleh tinggi hati, tidak boleh sombong Bapak Ibu. Kita ada ini karena Tuhan. Coba kita renungkan baik-baik, siapakah kita ini? Bagaimana kita ini dulu bisa ada sampai hari ini? Coba. Jadi kita jadi orang sudah, jangan berusaha. Yang punya kerendahan lebih baik kita jadi orang manusia begini. Kalau kita begini Tuhan itu sayang kepada kita. Anak saya kalau saya bilang, mana-mana papa. Papa mau kemana, mana-mana papa, saya ikut saja. Saya pernah dengar saya punya mantu omong, Pin kamu begini-begini, iya pak, mana-mana pak, aku ikut saja. Mana-mana aku ikut saja. Sampai sekarang ini terngiang di telinga saya. Mana-mana aku ikut saja. Tin kamu begini Tin ya, mana-mana pak aku ikut saja, sampai sekarang terngiang. Saya tidak omong yang lain-lain, saya cuma hanya pesan satu. Mana-mana pak aku ikut saja. Kalau ada di situ baru diomongi langsung lompat, langsung ngamuk. Bagaimana? Kita mau disayangi Tuhan. Kalau kita mau disayangi Tuhan, lakukan. Senangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Saya mau berusaha. Senangkan hati Tuhan. Saya tidak mau memaksa kepada Bapak Ibu. Tapi saya mau buat. Saya mau senangkan hati Tuhan. Ada yang Tuhan suruh sama saya menghadapi orang ini, saya hadapi dengan baik. Tetapi saya mau menyenangkan hati Tuhan. Doakan. Hari Senin kita kasih makan 10 panti yang ada di Sumba. Ya. Di ujung. 10 panti. Dari mana? Dana dari mana? Ya dari Tuhan. Kalau saya menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti siapkan. Tapi kalau saya tidak mau menyenangkan hati Tuhan, ya sudah. Bapak Ibu, senangkan hati Tuhan bukan dengan uang. Tingkah laku kita, akal budi kita, attitude kita. Senangkan hati Tuhan. Dengan perbuatan kita, senangkan hati Tuhan. Tuhan lihat sama kita, aduh anakku. Dia perintah malaikat surga datang sama kita. Dia tahu itu Ibu Retno. Dia tahu itu Lindung, dia tahu itu siapa, dia tahu itu siapa, dia tahu semua. Senangkan hati Tuhan. Kalau kita senangkan hati Tuhan. Saya tadi waktu dia ada di sini, bukan bilang saya ini hebat, tidak. Waktu ada di sini Tuhan bilang, kau peluk ini Bapak. Pak Kris saya peluk. Agak kurus sedikit mama. Mama di Surabaya urus mama makan yang baik mama. Sebentar ada makan itu kue mama jangan ambil, mama sudah gemuk, biar Bapak makan ya. Haleluya.
Saya lagi pikir sebentar saya mau kasih apa sama bapak ini supaya dia bisa gemuk. Haleluya. Tadi dia bilang, gemuk. Ya kembali. Kalau bisa jangan pulang dulu di sana. Tinggal dulu di sini. Lihat Mama Kris. Lihat kalau Pak Kris dulu ada di sini, semua anak-anak jam 6 sudah ada semua. Sekarang kalau Pak Kris tidak ada, jam 9 baru masuk. Tidak masuk. Haleluya. Tapi kalau Pak Kris, Ina sudah tidak pernah ikut, kaum muda sudah tidak pernah ikut ini, segala semua. Urus dulu Pak Kris, gemukkan dulu Pak Kris, jangan pulang. Sebentar saya mau pikir-pikir, apa obat gemuk untuk saya kasih sama Pak Kris. Haleluya. Ya, Eka, ikan itu yang enak, kasih sama Pak Kris. Tapi khusus untuk Pak Kris yang makan. Jangan Mama Dope sudah gemuk kayak gini, sudah cantik. Wah, Pak Kris harus bikin. Papa, ini untuk Papa. Haleluya. Saya rasa sekian ya. Ya Kak, ingat ya, pulang ambil ikan, masih ada Eka di sana, kasih ya. Haleluya. Saya rasa sekian, bahan-bahan semua sudah habis dan nanti minggu depan